Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan kata ketik yang akan kita lalui atau lewati pada babak final ini, yang intinya kata ketik atau peraturannya sama dengan babak penyisihan. Yang membedakan adalah cuma jumlah soalnya yang bertambah. Kemudian sebagai bocoran untuk soal PAI, kami ambilkan dari materi semester 6 pelajaran kelas 10 ya, untuk PAI kelas 10, yang tentunya kelas 11 sudah mempelajarinya. Wabil khusus bidang tadi pakai, karena kita akan menghadapi pelaksanaan hari raya kurban, maka materinya adalah tentang kurban. Nah, supaya siap-siap ya, semua kelas ini sudah mempelajari tentang kurban. Jadi masing-masing regu kita mendapatkan 10 butir soal, karena lebihnya sama nanti jumlahnya. Kemudian masing-masing soal diberikan waktu 10 detik untuk menjawab. Apabila soal tidak bisa dijawab, akan diperbutkan oleh regu yang lain dengan ketentuan kalau salah, kalau merebut dikurangi 25. Kemudian kalau salah diberikan kesempatan pada regu yang lain yang tidak merebut. Kalau dijawab salah oleh regu yang diberikan kesempatan dan tidak dikurangi nilainya. Jawaban tergantung daripada dewan juri. Sama dengan bedanya nanti di soal rebutan, kalau salah dikurangi 100 dan tidak akan diperebutkan lagi. Dan bila dalam soal rebutan soal belum habis dibacakan, belum selesai dibacakan, kemudian ada regu yang menekan bel, soal tidak dilakukan, kemudian diberikan kesempatan untuk menjawab soal. Kalau benar tentunya nilainya 100, kalau kurang dikurangi 100. Kemudian soal dilanjutkan lagi untuk direbut oleh regu yang belum berebut tadi. Itu kalau menekan bel sebelum soal habis dibacakan. Kalau soal sudah habis dibacakan baru berebut, kemudian salah jawabannya, tidak diperebutkan lagi. Itu bedanya ya. Jangan nanti ada yang bertanya. Oke, sudah paham semua? Serta ya, untuk mengawali ini, mari kita dengarkan perkenalan dari guru yang masuk ke babak final. Kami persilakan dari regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Yuliarti dari kelas 11 IPS 2 sebagai guru bicara, dan di sebelah kanan saya Baik Titi Amiati dan di sebelah kiri saya Baik Suher Batul Priyandini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 11 IPS 1. Saya Nurul Hikmah sebagai juru bicara. Sebelah kanan saya bernama Baik Nurul Hasanah dan sebelah kiri saya bernama Salsabila. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup C, perwakilan dari kelas 10 IPS 2. Saya Bainada Lailiwati sebagai juru bicara, dan di sebelah kanan saya ada Pina Manipsah dan di sebelah kiri saya ada Nunung Zainuddin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dari putaran pertama untuk soal untuk A. Sudah dipilih soalnya untuk A. Itu yang lain juga bisa bersiap-siap ya. Ingat, kalau berebut kemudian menjawab dan salah dikurangi 25. Kalau tidak berebut diberikan kesempatan regu yang terdekat dan salah tidak dikurangi, kemudian diberikan pada regu yang berikutnya. Oke. Soal pertama, berapakah
umur kambing kacang dalam kurung dinding jamak yang sah dijadikan kurban? Berapakah umur kambing kacang dalam kurung dinding jamak yang sah dijadikan kurban? 2 tahun. Ya, 100 betul. Masih soal kurban. Apakah pengertian kurban menurut istilah? Kurban menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak yang atas nama Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu. Menyembelih binatang kurban dengan menyebut nama Allah dan sebagai rasa kurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari raya sampai hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk nilai regu A 25, regu B 25, regu C 50. Jawaban yang lengkap, menyembelih hewan ternak kurban dengan syarat-syarat tertentu sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal yang ketiga, muamalah jual beli. Berapakah rukun jual beli? Sebutkan. Empat. 1 penjual, 2 pembeli, 3 barang yang dijual belikan, 4 ijab kabul. Yang pertama penjual. Berapa dulu? 3. Yang pertama ada penjual dan pembeli, yang kedua ijab kabul, dan yang ketiga barang yang diperjualbelikan. Ada 4. Pertama ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan ijab kabul. Ya, nilai untuk regu A 80. Jawaban yang benar 5 plus harga atau alat penukarnya. Terus ada harga ya. Penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga atau alat tukarnya, dan ijab kabul. Soal berikutnya, soal untuk Qur'is dan SKI. Salah satu nama lain dari Al-Quran adalah At-Tanzil. Apakah arti At-Tanzil? Petunjuk. Lebih. Pedoman. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Ya, 100 untuk regu C. Soal berikutnya. Berapakah umur Nabi Muhammad SAW ketika beliau diangkat menjadi Rasul? 40 tahun. Ya, 100 untuk regu A. Soal berikutnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah atau menduakan Allah dengan sesuatu zat atau yang lain. Beranggapan bahwa Allah itu lebih dari satu. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa zat, sifatnya, perbuatan, dan perilaku. Ya, 50 untuk regu C, 50 untuk regu A. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya, maupun dalam ketaatan yang seharusnya ditujukan hanya untuk Allah. Soal bahasa Arab. Terjemahkan kalimat
berikut ini ke dalam bahasa Arab. Di mana engkau membaca Al-Quran? Di mana engkau membaca Al-Quran? Maza qira'atul Qur'an. Abu D. Aina yaqra'ul Qur'an? Abu C. Aina anta taqra'u Qur'an? Al-Qur'an. Regu B50, regu B50. Yang benar, aina taqra'ul Qur'an. Ada di B, tempat salahnya di yaqra'u. Ya. Kemudian regu C melengkapi ya, lebihan angkanya. Lebihan anta. Oke. Soal berikutnya pindah ke materi pengetahuan umum. Tadi PAI selesai. Soal PKM. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pernyataan tersebut termasuk pasal dan ayat berapa? Pasal dan ayat berapa? Pasal 28 ayat 1. Kemudian Pasal 29 ayat 1. kemudian Pasal 28D ayat 1. ya, jawabannya benar. Semua pasaran ya. Penonton berapa? Ya, 100 untuk penonton. Pasal 27 ayat 2 ya. Soal berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat tersebut merupakan pokok bahasan matematika dalam ayat Al-Quran, yaitu ini ada pilihannya: A. Trigonometri, B. Aljabar, C. Aritmatika, D. Peluang, E. Limit, F. Integral, G. Statistik. Ayat tentang riba itu kaitannya dengan matematika apa? A. Trigonometri. D. Limit. C. Peluang. 100 penonton. Jawaban yang benar adalah aritmatika. Bertambah berlipat-lipat ganda. Soal berikutnya. Soal sejarah. Siapakah yang membacakan teks proklamasi? Insinyur Soekarno. Ya, 100. Soal bahasa Indonesia. Berikut bagian-bagian proposal. A. Meningkatkan daya baca para pengajar dalam ragam keterampilan membaca. B. Meningkatkan daya tulis para pengajar. Penggalan proposal di atas merupakan bagian proposal titik-titik. Bagian apa dalam proposal pernyataan yang tadi? Meningkatkan daya baca para pengajar dalam ragam keterampilan membaca, meningkatkan daya tulis para pengajar. Masuk bagian apa dalam proposal? Isi. Kemudian Tujuan. ya 100 untuk lebih tujuan ya. Tujuan ya. Soal speak English. There are 7 days in a week. Understand? There are 7 days in a week. Yes? There are 7 days in a week. If Monday, there is day. If Monday,
The feast day. What day is the feast day? Wednesday. Bagus. Untuk regu A. Dengan jawaban lusa. Hari ini hari Monday. Yes. Lusanya hari apa? Hari Rabu ya. Rabu. Yes. Satu untuk regu A. Dengan berakhirnya jawaban tadi, maka soal untuk regu A sudah selesai. Skor sementara akan dibacakan oleh Tuan Guru. Ya, skor sementara regu A 555, regu B 175, regu C 250. Unggul sementara regu A dengan nilai 5. Soal pertama untuk regu B. Berapakah umur kambing dalam kurung domba yang sah dijadikan kurban? Berapakah umur kambing atau domba yang sah dijadikan kurban? 2 tahun. Regu C 1 tahun. ya 100 untuk regu C. Kalau kambing kacang yang 1 tahun, yang 2 tahun ya. Kalau kambing domba itu 1 tahun. Soal kedua, kurban berasal dari bahasa Arab qaraba. Apakah arti qaraba? Memotong. Regu C, Dekat. regu A, Menyembelih atau memotong. ya Untuk mendekatkan. regu apa? Regu B kosong, regu C 50, regu A kosong. Yang benar-benar mendekatkan diri. Soal berikutnya, sebutkan 4 contoh jual beli yang tidak sah dan terlarang. Sebutkan 4 contoh jual beli yang tidak sah dan terlarang. Jual beli. Memperjualbelikan barang curian atau barang haram. Terus membeli barang yang sudah dipinang, masih dalam pinangan orang lain. Terus belum ada ijab kabul. Barangnya belum pasti wujudnya, masih sama-sama. Regu C, Jual beli kamar, jual beli barang yang dicuri, jual beli barang yang sudah dibeli orang lain, jual beli barang yang tidak nampak barangnya. A, Satu, jual beli barang untuk ditimbun. 2, jual beli barang yang belum jelas barangnya. 3, jual beli barang yang ditawar oleh orang lain. 4, jual beli barang yang haram. ya regu B 425, regu C 50, regu A 25. Yang disebutkan oleh regu A tadi adalah jual beli ya. Sah tetapi terlarang. Pertanyaannya tidak sah dan terlarang. Pertama, jual beli yang belum jelas barangnya. Misalnya motif pauk, dijual buahnya. Jual beli anak binatang, ternak yang masih dalam kandungan. Jual beli sperma hewan. Jual beli barang yang belum dimiliki. Jual beli benda najis, miras, babi, bangkai, barang curian dan lain-lain. Soal kudis plus SKI. Salah satu nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa. Apakah arti Asy-Syifa? Pengobat. Ya, 100. Untuk regu B.
Pertanyaan berikutnya, berapakah umur Nabi Muhammad SAW ketika beliau menikah dengan Siti Khadijah? Di umur 25. Ya, 100. Soal akidah. Salah satu akhlak terpuji terhadap Allah adalah husnuzan. Apakah arti husnuzan itu? Selalu berprasangka baik terhadap ketetapan yang diberikan Allah kepada kita. Ya, 100 untuk pergi B. Oh, positive thinking. Yes. Soal speak Arabic. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab kalimat berikut ini. Di mana engkau belajar bahasa Arab? Aina ta'lamu lughatul Arabiyyah. Perlu C. Aina tadarusu Arabiyyah. Perlu A. Aina tadarusu lughatul Arabiyyah. Nonton. 100 penonton. Aina tata'allamul lughatal arabiyyah. Regu B 50. Regu C dan A kosong. Minta dia tata'allamul lughah al-arabiyyah. Soal berikutnya. Setiap bulan Ramlan selalu rajin membayar uang bulan dari SPP di bendahara sekolah. Dari pernyataan tersebut, Ramlan mengamalkan butir Pancasila yang keberapa dan sebutkan bunyi sila tersebut. Setiap bulan Ramlan selalu rajin membayar uang SPP di bendahara sekolah. Pernyataan tersebut menggambarkan pengamalan butir sila Pancasila yang keberapa dan sebutkan bunyi sila tersebut. Sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, 100 itu. Saya bilang silakan nambah ya. Soal matematika kombinasi Al-Quran hadis. 30 juz Al-Quran dihatamkan sekali dalam 2 hari. 30 juz Al-Quran dihatamkan sekali dalam 2 hari. Pada tahun ini kita akan berpuasa 30 hari pada bulan Ramadan. Jika Ustaz Abdul Latif SPD MPD menghatamkan 3 kali dalam 2 hari, 3 kali dalam 2 hari, berapa juzkah Al-Quran yang dikhatamkan oleh Ustaz Abdul Latif? 1350 juz. Ya, 100 untuk B. Soal berikutnya. Siapakah nama penjahit bendera merah putih yang pertama? Ibu Fatmawati. Ya, 100 untuk B. Ya. Nomor 4. Pembicaraan di depan umum yang berisi menyampaikan pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk berbuat keimanan merupakan penjelasan atau pengertian dari Ceramah. Ya, ceramah. Person who speak English, please listen Hadiari. What do students usually borrow some books in school? In school MA Tarmus. Kedua, Library. yes, ya. Dari perpustakaan ya, tempat membaca buku untuk perpustakaan. You understand? Yes. Nanti bisa pilih di atas. Oke. Dengan berakhirnya jawaban itu dari alias Prai. Ya.
Kalau bahasa sekolahnya ia berari. Ibrai. Namanya perpustakaan atau maktabah in speak Arabic. Maktabah, yes. Maka untuk B soalnya sudah selesai. Soal skor sementara sampai putaran yang kedua. Ya, skor sementara adalah regu A 775, regu B 850, regu C 350. Tepuk tangan. Unggul sementara B ya. Selanjutnya soal untuk regu C. Soal pertama, berapakah umur sapi atau kerbau yang sah dijadikan kurban? 2 tahun. Ya, 100 untuk regu C. Soal berikutnya, ibadah kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah untuk mengenang Nabi Nabi Ibrahim dan Ismail. ya 100 untuk regu. Sebutkan 4 contoh jual beli yang sah tapi terlarang. Barang yang belum jelas. Regu A. Jual beli barang untuk ditimbun, jual beli barang yang ditawar oleh orang lain, jual beli barang yang haram, Regu B. membeli barang dengan tujuan untuk menimbun atau membupuk, Regu C kosong. Regu A 50. Regu B kosong. Jawaban yang benar, jual beli pada waktu khutbah Jumat bagi yang wajib sholat Jumat. Jual beli dengan masuk untuk menimbun barang, dan berarti jual beli yang tidak mengetahui harga pasar, jual beli yang masuk dalam tawaran orang lain, jual beli dengan memainkan ukuran atau timbangan, jual beli barang untuk maksiat. Jawabannya tadi 2, nilainya 50. Yang diminta 4. Soal berikutnya, salah satu nama lain dari Al-Quran adalah As-Suhuf. Apa arti As-Suhuf? lembaran-lembaran. Ya, 100 untuk regu C. Apakah gelar dari Sayyidina Utsman bin Affan dan apa arti gelar tersebut? Zulnurain, pemilik 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ummu Kulsum. Orang yang pertama kali membukukan Al-Quran. Ya, regu C 50, regu A B kosong. Jawaban yang sempurna Zulnurain wal Hijratain, pemilik 2 cahaya dan yang pernah hijrah 2 kali. Tadi menikahi 2 putri Rasul dan hijrah ke Habsyi dan Madinah, sehingga beliau bergelar Zulnurain wal Hijratain, yang memiliki 2 cahaya dan hijrah 2 kali. Soal berikutnya, adanya kesempatan bertaubat bagi manusia menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Ini adalah arti dari Asmaul Husna titik. Al-Ghafur, Al-Ghafar. Nonton? Oh, 100 untuk menonton. Jawabannya apa? Al-Afu. Ya. Al-Ghafur, pengampun. Lain? Soal berikutnya, perhatikan soal bahasa Arab. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Siswa-siswa, maka laki-laki ini. Siswa-siswa itu pergi ke madrasah. Zahabatil madrasah. Zahabatil madrasah. Ya, ini regu A. Ya, ada regu A. Zahabatil mizun ilal madrasah. Regu B. Yazhabu tulabun
Wa'atullah. Ila ke madrasah. Ila itu madrasah ya. Ila itu madrasah ya. Ya, jawabannya lagu A 50 ya. 50. Ya. Lagu A 50, lagu B C kosong. Ya, talami yadhabuna ila madrasah atau dhahabat tulab ila madrasah. Soal berikutnya. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kekayaannya. Pernyataan tersebut termasuk pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945? Pasal pira ayat pira? Pasal 26 ayat 1. Buku A. Pasal 27 ayat 1. Buku C, buku anu, buku B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ayat berapa tanya itu? Pasal 27B ayat 2. Ya, jangan tahu-tahu rugi udah jawab anu ayat apa? Masalah agama itu pasal 29 Ya, pasal 29 ayat 1. Kemudian ayat 2-nya mengatakan negara menjamin negara menjamin pemeluk agama dan percaya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya agama dan keyakinannya masing-masing. ajaran SD itu. Lupa. Fadilah selalu membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ketika selesai mengerjakan sholat duha. Jika selesai sholat duha, Fadilah selalu membaca kedua surat tersebut setiap hari sebanyak 10 kali. Maka berapakah banyak ayat yang dibaca selama 1 minggu? Al-Fatihah 14, Al-Ikhlas 35. Gabungannya berapa? Berapa jumlah terakhir? 49 ayat. Lagu A, silakan. 1540 ayat. Lagu B. Lagu B berapa? Lagu B. 700 ayat. Ya, 100 lagu B. Soal ketiga, ayat selanjutnya lah untuk pertanyaan umum. 3. Sebutkan salah satu nama jenderal yang dibunuh oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Bukan Piraden ya, PKI. Jenderal Panjaitan. Ya, 100. Ya, bau. Banyaknya berapa? Apa jumlah jenderal itu? Wallahu a'lam Allah bishawab. bisa di antara yang paling ingat Ahmad Yani ya. Soal berikutnya. Bagian yang berisi negosiasi hingga tercapai kesepakatan atau perjanjian. Bagian yang berisi negosiasi hingga tercapai kesepakatan atau perjanjian. Pernyataan tersebut terdapat pada bagian Penawaran. Penyelesaian. Bagian yang berisi negosiasi hingga tercapai kesepakatan atau perjanjian. Pernyataan tersebut terdapat pada bagian Penyelesaian kesepakatan. lagu A. Kesimpulan. Lagu B. Bagian tawar-menawar. Ya, 100. Menawar. Orang menawar jenda. If today is Friday, what Friday the day after tomorrow? What Friday the day after tomorrow? Penyung dia kalau bisa. Saturday. A. Pokoknya mendarat dia aja ya wah.
Mande. Regu B. Ayo, jago ngarang-ngarang, tenang. Terus D. Ya, nilai baik. Nilai untuk masing-masing regu A, B dan C baik. Yang benar adalah santai. Ya, santai. Oke, dengan berakhirnya jawaban dari regu B yang tepat, maka berakhir soal untuk regu C. Kita beralih ke babak final. Untuk babak final akan dibacakan oleh Ibunda Baik di Hati SAG. Metode. Regu A 875, regu B 1050, regu C 800. Unggul sementara regu B 1050. Bukan nomor 1 mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin dan sebagainya, merupakan pengamalan dari butir Pancasila yang keberapa? Sebutkan. Rebut. Ada? Kurang. A? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kurangi 100. Kurangi 100. Yang benar adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kaget anak di situ. Iya, kurangi 100. Tangan. Dibaca profesional. Sebelum Ramadan, Muhammad Saiful mempunyai 5 orang saudara dan kedua orang tua. Di Ramadan, 5 saudara dan kedua orang tua. Pada malam terakhir bulan Ramadan, ayahnya mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi pada tanggal 28 Ramadan, lahir 2 saudara kembar. Dan pada tanggal 27 Ramadan meninggal 1 orang saudaranya. Pertanyaannya, berapa kilogram zakat fitrah berupa beras yang dikeluarkan oleh keluarga Saiful pada malam terakhir bulan Ramadan? Ya, silakan. 20 kg. Kurangi 100. Yang betul itu 22,5 kg. 9 banyak keluarganya di akhir bulan Ramadan kali 2,5 kilo. Iya, rekem ya tuh. Saiful yang jadi rekem, Saiful. ini pertanyaan mudah ya. Siapakah nama presiden yang keempat? Ya, bye. Cepat. B. Abdurrahman Wahid. Iya. Ini bahasa Indonesia. Karya ilmiah menyajikan masalah-masalah kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Pernyataan tersebut menerangkan bahwa karya ilmiah bersifat A. Bersifat objektif atau fakta? A. Bersifat objektif atau fakta? Ya, 100 lain lebar fakta. Terus nomor 5 bahasa Inggris ya. How many months in year? 12 months. Oke, baik. 100. Regu A. Pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dirayakan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Bulan keberapakah Zulhijjah dalam hitungan tahun Hijriah? Bubur putih, bubur abang, bubur Ya. Regu B. Kalau baca tepi lamaan, supaya kelihatan namanya lampunya. 11. 100 dikurangi. Terus sebutkan 4 nama lain dari Al-Quran berserta artinya. Ya, regu C. Az-Zikru artinya pemberi peringatan. Al-Furqan artinya pembeda. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Asy-Syifa artinya obat. Ya, 100 untuk regu C. Sarah. Uzur Asma'il Arba'ata Asatis atau Asatizat fil Madrasatil Aliyah Tarbiyatul Muslimin.
Ulang. Uzkur asma arba'ata asatid wa asatizat fi madrasatil aliyatil tarbiyatul muslimin. Who is the headmaster of Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatul Muslimin? Ya. Mana jas lengkap? Mr. Suparman SH. Kurangi 100. Yang benar adalah Mr. Fathul Bahri SPDI. Master of Yayasan, bukan Alia, madrasah aliyahnya. Ya, memang kenapa nanya image begitu sih? Soal matematika sekarang. Soal matematika, analisis. Seorang anak laki-laki berumur 40 tahun dikurangi 10 tahun dengan umur adiknya. Seorang anak laki-laki berumur 40 tahun dikurangi 10 tahun umur adiknya. Jika umur anak tersebut kita pangkatkan 0, berapakah umur anak tersebut? Ya, berapa? C. Bismillah, 30 tahun. Iya, kurangi 100. Yang benar itu 0 tahun alias dia tidak lahir. Pangkat 30 pangkat 0 ya. Berapa? Ya, 1 tahun bukan 0. 1 tahun baru lahir. Soal terakhir untuk rebutan mengganti soal. Dulu biar seru nih, tipis. Ayah. Dia baca dulu. Ada seru. Dia bareng. Senang aja. Ya. Soal terakhir untuk rebutan mengganti soal yang bocor tadi, yang iya karena guru dan iya karena stain. Ya. Konsentrasi. Pada tahun ini, Bapak Kepala Madrasah kita, Bapak Suparman SH, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau berangkat dari tanah air atau dari rumah beliau diperkirakan pada tanggal 22 bulan Juni 2022. Dan beliau akan landing, akan pergi ke Makkah Al-Mukarramah sekitar tanggal 23 di bulan Juni 2022. Sesampainya di Makkah Al-Mukarramah, beliau termasuk gelombang yang kedua pelaksanaan ibadah haji. Beliau langsung mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji tamattu. Ibadah haji tamattu. Ibadah haji ada 3 macam. Ada haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Pertanyaannya mudah, berapakah rukun haji tersebut? Penonton? Ya, 100 sudah penonton. Jawabannya akan dijawab oleh Pak Haji. Ya, 5 ya. Ihram, hukum, awal, sa'i, dan tahallul. Oke. Masih soal tambahan tentang haji. Ya. Tanggal berapa untuk bicara Arab? Sebutkan bacaan orang menikah. Ibadah haji dan umrah, letak perbedaannya yang menjorok adalah di hukum. Hukum dilaksanakan pada tanggal berapa? Yeay, kurangi. Tanggal 9 Zulhijjah. Ya, 100 dulu. Ya, aku bacakan skor terakhir karena beda tipis. Ya. Regu A 975, Regu B 950, Regu C 900. Tepuk tangan. Juaranya adalah Regu A 975. Juara 2 Regu B 950, Regu C 900. Juaranya adalah Regu A, kelas 11 IPS 2. Juara 2 adalah kelas 11 IPS 1. Juara 3 adalah kelas 10 IPS 2. Tepuk tangan.